Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita di KKL Sejarah tahun 2025. Kali ini kita akan menjelajahi kota Jogja, Solo, dan Semarang. Ikuti terus keseruan kita. Jadi, destinasi pertama kita kali ini yaitu Museum Manusia Purba Sangiran. Museum ini merupakan salah satu kekayaan sejarah di daerah Sragen, Jawa Tengah. Museum ini berada di daerah Sangiran yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia pada tahun 1996. Ada segala informasi sejarah mulai dari evolusi lingkungan Sangiran, jejak manusia dan hewan purba yang tertinggal serta alat-alat serpih bertahan hidup yang digunakan pada masa lampau dapat ditemui di museum ini. Destinasi berikutnya yaitu kami berkunjung ke Museum Musik Lokananta yang berada di kota Surakarta. Lokananta didirikan pada tahun 1956 yang dulunya digunakan sebagai studio penyiaran musik dan berita. Jika berkunjung ke Lokananta, dijamin pasti tidak bosan dan akan dibuat terkagum dengan arsip dan audio bersejarah yang masih tersimpan rapi. Keraton Yogyakarta. Belum ke Jogja namanya kalau belum berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 yang berlangsung beberapa bulan setelah perjanjian Giyanti, di mana sebelumnya Kesultanan Yogyakarta tergabung dalam Kerajaan Mataram Islam. Selama proses pembangunan keraton, Sultan Yogyakarta juga menemui Sultan Surakarta yang dikenal dengan Pertemuan Jatisari. Pada pertemuan tersebut membahas kelanjutan tradisi, nilai, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Sultan memilih mewariskan tradisi lama Mataram Islam hingga dapat dikenal sampai saat ini, warisan budaya Islam Kejawen pada peninggalan yang ada pada Keraton Yogyakarta. Tidak jauh dari Keraton Yogyakarta, terdapat destinasi sejarah satu lagi yang tidak boleh terlewatkan, yaitu Museum Sono Budoyo. Di dalam museum ini disuguhi peninggalan dan memasuki hari ketiga, Jawa. Kami memiliki jeda untuk bersenang-senang sambil mengunjungi situs Merapi Mbah Marijan. Di sini merupakan situs sejarah in situ yang dulunya merupakan kediaman Mbah Marijan yang meninggal dunia saat Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 silam. Selanjutnya, kami akan bersenang-senang memasuki kubangan air menaiki jeep ini. Setelah bersenang-senang, kini saatnya kami mengunjungi Candi Prambanan. Candi yang megah ini tidak seperti mitos sejarah Roro Jonggrang yang diketahui masyarakat yang selesai dalam satu malam. Candi ini dibangun oleh Raja Mataram kuno, yaitu Rakai Pikatan, dan disempurnakan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung, di mana pembangunannya menghabiskan berpuluh-puluh tahun. Perjalanan berlanjut menuju Candi Ratu Boko, yaitu candi yang bercorak Buddha. Di halaman dalam candi yang begitu luas, serta peninggalan gapura candi yang masih utuh menambah kesan sakral. Museum Kereta Api Ambarawa menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi sebagai cikal bakal lokomotif kereta api di Indonesia saat ini. Jika mengunjungi kereta api Ambarawa, pasti berhubungan dengan Lawang Sewu. Seperti namanya, bangunan ini memiliki banyak pintu, namun tidak sampai 1000. Jumlahnya sekitar 928. Dengan melakukan perjalanan ini, kami jadi mengetahui banyak peristiwa yang terjadi di masa lalu yang tentunya memiliki keterkaitan dengan masa kini hingga apa yang terjadi di masa depan nanti. Sayangnya perjalanan kami harus berhenti sampai di sini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.